Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Vokasi Program Studi D3 Kepariwisataan kelas Pariwisata 2 akan mempresentasikan budaya organisasi perusahaan McDonald's dari mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Asifa Enggarlovita, yang kedua saya sendiri Putri Maresya Kusifah, yang ketiga ada Cynthia Anggraini Widianingrum, yang keempat Ayu Bunga Pawana, yang kelima Natasha Winamasari, dan yang keenam Adelia Aika Ruswansa Putri. Jadi langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi sendiri yaitu suatu persepsi umum yang diterima oleh seluruh karyawan dalam memandang sesuatu. Melalui budaya organisasi, organisasi memiliki identitas yang membedakannya dengan yang lain. Dan untuk yang kedua yaitu sejarah McDonald's. Restoran McDonald's pertama kali didirikan oleh Richard and Maurice McDonald's. Restoran ini kemudian berkembang pesat dan telah memiliki logo sendiri, yaitu The Golden Arch yang dirancang oleh George Dexter. Pada saat itu, tiba-tiba terjadi persaingan ketat pada bisnis drive-in dan McDonald's bersaudara. Saat itulah mereka bertemu dengan Ray Kroc yang kemudian membantu McDonald's mengembangkan usahanya. Kemudian, Ray Kroc mengembangkan konsep fast food. Pada tahun 1955, Ray Kroc menjual waralaba McDonald's. Bisnis waralaba McDonald's mulai menyebar ke berbagai negara di dunia. Pada tahun 1961, Kroc meluncurkan program pelatihan yang dinamakan Hamburger University dan membeli saham perusahaan McDonald's. Kemudian, McDonald's berkembang pesat hingga sekarang. McDonald's hadir di Indonesia pada tahun 1991. Bambang Nuryatno Rahmadi merupakan warga Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan hak master franchise dari McDonald Corporation dengan mengalahkan 13.000 pesaing. Sampai sekarang, beliau bertindak sebagai Presiden Direktur McDonald's Indonesia. Tepat pada tanggal 22 Februari 1991, restoran McDonald's di Sarinah Tamrin, Jakarta beroperasi dengan memperkerjakan 460 kru dan 26 manajer. Perkembangan McDonald's di Indonesia sangat cepat. Hingga sampai saat ini, McDonald's Indonesia telah berjumlah 109 restoran dan karyawannya yang sekitar 8.000 orang. Lalu yang ketiga ada karakteristik dari budaya organisasi. Apa saja karakteristik dari budaya organisasi McDonald's? Yang pertama ada inovasi dan keberanian mengambil resiko. Berikut adalah inovasi-inovasi yang telah diambil McDonald's. Yang pertama ada indoor setting pada tahun 1950, drive-thru window pada tahun 1970, menambahkan breakfast menu pada tahun 1980, menambahkan play area pada tahun 1990, redesign bagian dapur, gerai self-service pada tahun 2004, 3 spirit dining section yang masih dikembangkan sekarang ini, linger zone dengan kursi yang nyaman dan koneksi wifi, grab and go zone dengan konter yang tinggi, dan yang terakhir ada zona fleksibel untuk anak-anak dan keluarga. Dan untuk karakteristik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Natasha Winamasari. Untuk Natasha Winamasari, dipersilahkan. 2. Perhatian pada hal-hal rinci atau detail. MCD sangat memperhatikan kepuasan pelanggan. Senyum konsumen adalah hal penting untuk MCD. Setiap detail pada makanan minuman yang diberikan pada konsumen harus mendapatkan respon yang baik. Dalam segi penyajian produk, MCD menjadikan produk yang sesuai SOP yang ada dengan penyajian yang memperhatikan urutan-urutan dalam pembuatan produknya. 3. Orientasi hasil. Hasil dan aksi dapat dilihat dari pemberian reward di MCD yang memberikan reward kepada karyawan yang memiliki prestasi lebih dalam pekerjaannya. Biasanya reward ini diberikan setiap sebulan sekali, sedang untuk aksi dalam hal ketanggapan pelayanan akan langsung membersihkan meja yang telah ditinggalkan konsumen. 4. Orientasi orang. Terlihat bahwa karyawan MCD yang sangat ramah dan pada pelayanan delivery order MCD juga memiliki database tentang konsumen yang memesan, sehingga konsumen tidak perlu lagi menyebutkan informasi mengenai alamat, nomor telepon, dan lain-lain. 5. Orientasi tim. Terlihat dari koordinasi yang dilakukan antara kasir dengan penyaji makanan di dalam dapur yang sangat baik dan terkoordinir, sehingga penyajian makanan akan lebih cepat dan konsumen tidak merasa menunggu terlalu lama. 6. Keagresifan atau aggressiveness. Melihat dari variasi menu MCD, membuktikan bahwa MCD agresif memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen agar konsumen tetap loyal kepada mereka. 7. Stabilitas. Melihat MCD yang jarang memberikan promo, memberikan bahwa MCD mementingkan stabilitas dalam pengelolaan perusahaannya. Dengan lingkungan stabil dan pasti, stabilitas dapat membawa perusahaan untuk menjadi lebih efektif dengan memberikan hasil yang konstan stabil. Stabilitas mencegah dalam bertindak cepat yang berakibat mungkin terhadap ketidakcocokan bagi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Proses terbentuknya budaya organisasi. Pendiri MCD memiliki budaya MCSCC. Budaya MCSCC Accountable Care Credible merupakan budaya kerja yang harus diterapkan oleh seluruh karyawan MCD. Setiap karyawan diharapkan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Setiap karyawan diapresiasi hasil kerjanya dan diberikan feedback yang membangun agar karyawan dapat terus belajar mengembangkan potensi dirinya masing-masing.
Pendiri MCD mensosialisasikan apa saja yang harus mereka terapkan ketika menjadi karyawan MCD. Dalam janji merek mereka menerapkan MCD selalu menyediakan lingkungan restoran bersih dan karyawan yang selalu dapat diandalkan untuk mengutamakan keramah tamahan pada pelanggan. MCD selalu berusaha untuk menjadi restoran terpercaya dan memiliki menu berkualitas yang disukai dengan harga terjangkau. MCD memperlakukan pelanggan dengan tingkat keramahan yang tinggi, selain itu juga dibangun dengan prinsip inklusivitas dan toleransi. Setelah disosialisasikan, pendiri menerapkan aturan budaya tersebut untuk diperlihatkan kepada karyawannya, yang nantinya untuk mengidentifikasi diri dan penerapan nilai serta asumsi tersebut kepada karyawan agar bisa terlaksana budaya yang diterapkan. MCD memiliki peningkatan manajemen dan peningkatan khusus. 1. Pertahanan konsistensi. 2. Membangun kehadiran merek dimanapun. 3. Berani ambil resiko. 4. Beradaptasi dengan selera pelanggan. 5. Sadarilah pentingnya filantropi. Baik, untuk profil perusahaan McDonald's selanjutnya akan dijelaskan oleh Asifa Enggar Levita. Untuk Siva, dipersilakan. Visi perusahaan, menjadikan The Golden Arches dipercaya dan dihargai di seluruh dunia. Menjadi terbaik berarti melayani pelanggan sesuai dengan kemauan agar dapat menikmatinya. Menjadikan perusahaan yang memiliki tingkat sosial dan tanggung jawab yang tinggi. Mengembangkan modal dan menjadi rekan kerja yang memiliki kerjasama yang baik. Misi perusahaan. Misi dari McDonald's, baik McDonald's Internasional maupun McDonald's Indonesia adalah memahami tentang misi kami dan bagaimana menjadikannya menjadi kenyataan pada restoran McDonald's. Tujuan perusahaan. Yang pertama, suatu sistem yang mampu menyediakan jasa makanan di dunia lebih dari 50.000 restoran. Yang kedua, brand McDonald's menyentuh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja saat kita melakukan bisnis. Yang ketiga, McDonald's sebagai tempat bekerja yang terbaik untuk setiap orang yang ada di seluruh dunia. Yang keempat, restoran di mana setiap pelanggan tersenyum dan merasa spesial. Yang kelima, makanan yang paling baik di kelasnya dengan penyajian istimewa dan menu makanan yang beragam. Budaya organisasi. Budaya konstruktif adalah budaya di mana para karyawan didorong untuk berinteraksi dengan individu lain serta mengerjakan tugas dan proyeknya dengan cara yang akan membantu mereka memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, budaya pasif defensif adalah kemampuan yang dapat mempertahankan suatu perusahaan di tengah krisis. Selanjutnya, budaya agresif defensif adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Menanamkan budaya organisasi ada 3, yaitu menceritakan kisah stories, simbol-simbol material, dan yang terakhir bahasa. Penceritaan kisah. Ray Kroc adalah seorang pengusaha yang paling terkenal dengan prestasinya dalam mengubah McDonald dari restoran lokal menjadi kerajaan global yang melayani lebih dari 25 juta orang per hari di hampir 20.000 gerai di seluruh dunia. Ray Kroc memiliki rencana yang jauh lebih besar dalam pikirannya. Dia memiliki visi besar untuk McDonald. Dengan visi tersebut, dia berbicara dengan saudara McDonald untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dia pertama kali membayangkan 8 restoran ini mengaduk burger dan segera menghasilkan uang tunai. Lengkungan McDonald adalah salah satu logo yang paling terkenal di dunia. Logo McDonald pun sering berubah-ubah dari tahun ke tahun. Logo dari tahun 1940 hingga tahun 1948. Logo dari tahun 1948 hingga tahun 1953. Logo dari tahun 1953 hingga tahun 1960. Logo dari tahun 1960 hingga tahun 1968. Logo dari tahun 1968 hingga tahun 1993. Logo dari tahun 1993 hingga tahun 2006. Kroc tahu bagaimana menciptakan peluang untuk dirinya sendiri, seperti yang dia katakan kepada seorang penulis biografi. Saya terobsesi dengan gagasan untuk membuat McDonald menjadi yang terbesar dan terbaik. Kroc meraih kesuksesan dengan peduli dengan bisnisnya lebih dari orang lain. Adapun kutipan yang dapat diambil dari Kroc, jika Anda bekerja hanya karena uang, Anda tidak akan pernah berhasil. Tapi jika Anda menyukai apa yang Anda lakukan dan Anda selalu mengutamakan pelanggan, maka kesuksesan akan menjadi milik Anda. Menurut Kroc, jika Anda bukan pengambil resiko, Anda harus keluar dari bisnis. Pikiran yang tidak berani untuk mengambil resiko membuat Anda kehilangan kesempatan untuk sukses. Kroc mengambil model bisnis kecil dan memulai sebuah rencana ekspansi yang panjang tanpa tahu betul apa hasilnya. Simbol-simbol material. McDonald's mengeluarkan seragam baru untuk para stafnya. Dan tidak akan terlihat lagi pelayan berlalu lalang memakai baju merah terang. Dan digantikan dengan seragam monokrom berwarna abu-abu. Koleksi seragam terdiri dari berbagai macam model, mulai dari t-shirt,
pola shirt, jumper, apron, dan aksesoris berwarna senada seperti dasi dan topi. Terdapat logo kecil bertuliskan huruf M berwarna putih pada bagian dada. Seragam berwarna abu-abu ini sudah terlihat di beberapa outlet restoran McDonald's di Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Januari 2015, rumah makan cepat saji McDonald's akan mengganti slogannya, yang semula I am loving it menjadi Loving Beats Hatin. Salah satu alasan McDonald's mengganti slogannya adalah untuk melawan para pembencinya dan bertujuan untuk menyebarkan kebahagiaan kepada pembenci McDonald's di internet. McDonald's sendiri memiliki logo huruf M melengkung berwarna kuning dengan dasar background berwarna merah. Paduan warna merah dan kuning dipilih karena alasan tertentu, yaitu warna merah memiliki sifat merangsang yang berkaitan dengan sifat aktif. Hal ini meningkatkan denyut jantung yang meningkatkan nafsu makan, sedangkan untuk warna kuning berkaitan dengan rasa bahagia dan warna yang paling mencolok ketika dilihat siang hari. Bahasa, budaya keramah tamaan. Di McDonald's, menerapkan sikap plus perilaku sama dengan pengalaman pelanggan, yaitu formula sederhana yang karyawan ikuti di setiap harinya. Di McDonald's, Anda akan diperlakukan dengan tingkat keramahan yang tinggi, dan juga dibangun dengan prinsip inklusivitas dan toleransi. Setiap karyawan McDonald's diharapkan menjadi seseorang yang bertanggung jawab, diapresiasi hasil kerjanya, dan diberikan feedback yang membangun agar karyawan dapat terus belajar mengembangkan potensi dirinya masing-masing. McDonald's selalu menyediakan lingkungan restoran bersih dan karyawan yang selalu dapat diandalkan untuk mengutamakan keramah tamaan para pelanggan. McDonald's selalu berusaha untuk menjadi restoran terpercaya dan memiliki menu berkualitas yang disukai dengan harga terjangkau. Proses terbentuknya budaya organisasi dibagi menjadi 4, yaitu pertama, unsur-unsur budaya organisasi. Kedua, bagaimana budaya organisasi terbentuk. Ketiga, pemimpin pembentuk budaya. Dan keempat, kepemimpinan dan budaya etis organisasi. Unsur-unsur budaya organisasi. Giovanni dalam Sobirin menyatakan bahwa budaya organisasi terdiri atas unsur utama, yaitu ada 2 sifat, yaitu bersifat perilaku dan bersifat idealistik. Yang bersifat perilaku, behavioral, memiliki sifat kasat mata, muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku sehari-hari para anggotanya. Unsur ini sering dianggap lebih mudah diamati dan dipahami. Contohnya, desain arsitektur. Yang kedua, ada bersifat idealistik, yaitu ideologi organisasi yang tidak mudah berubah meskipun di sisi lain organisasi harus berubah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ideologi ini bersifat terselubung, tidak nampak hanya orang-orang tertentu saja yang tahu mengapa organisasi tersebut didirikan. Menurut Robbins, proses penciptaan budaya organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, para pendiri hanya memperkerjakan dan mempertahankan karyawan yang memiliki pola pikir sama dan sependapat. Yang kedua, mereka mensosialisasikan para karyawan dengan cara berpikir dan cara berperasaan mereka. Yang ketiga, bila organisasi berhasil, maka visi pendiri menjadi terlihat sebagai penentu utama keberhasilan. Keseluruhan kepribadian pendiri menjadi tertanam ke dalam budaya organisasi. Bagaimana pemimpin membentuk budaya? Yang pertama ada perhatian, yang kedua alokasi imbalan-imbalan, yang ketiga reaksi terhadap krisis, yang keempat ada kriteria menyeleksi dan memberhentikan karyawan. Perhatian atau attention. Perhatian para pemimpin berarti para pemimpin di dalam menjalankan kepemimpinannya akan mengkomunikasikan prioritas-prioritas, nilai-nilai, perhatian mereka dengan cara menanyakan, memberi pendapat, memuji, dan menyampaikan kritik. Contohnya, restoran cepat saji yaitu McDonald's dikenal kebersihannya secara berulang-ulang. Pendiri perusahaan menceritakan bagaimana dia mengejar-ngejar lalat untuk menjaga agar para pelanggan yang sedang menikmati hidangannya tidak terganggu oleh lalat tersebut. Reaksi terhadap krisis. Potensi bagi para pegawai untuk mempelajari nilai-nilai dan asumsi, misalnya perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cukup serius tetapi menghindari PHK, maka perusahaan membuat kebijakan untuk pemotongan gaji. Alokasi. Kriteria-kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan imbalan-imbalan seperti peningkatan upah atau promosi mengkomunikasikan apa yang dinilai oleh pemimpin dan organisasi tersebut. Kriteria menyeleksi dan memberhentikan karyawan. Para pemimpin dapat mempengaruhi budaya dengan merekrut orang yang memiliki nilai-nilai, keterampilan, atau ciri-ciri tertentu dan mempromosikan mereka ke posisi kekuasaan. Kriteria serta prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengeluarkan atau memberhentikan para anggota dari sebuah organisasi mengkomunikasikan juga nilai-nilai serta perhatian dari pemimpinnya. Kepemimpinan dan budaya etis organisasi. Apakah sebenarnya pemimpin?
Lehman mendefinisikan kepemimpinan sebagai seni, kemampuan untuk mempengaruhi dan mempergerakkan orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Peran kepemimpinan dalam organisasi sangat esensial, dan kepemimpinan sudah menjadi kajian sejak lama.